Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya, Ilham Ramadan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Baik, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kali ini kita fokus mengenai teori ekologi sastra. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu ekologi. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, apa hubungan sastra dengan ekologi? Jadi, pastinya dalam setiap karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, ataupun film, drama, itu tidak selalu pengarang ataupun sastrawan melibatkan karya sastra itu berdasarkan perasaan ataupun pengalamannya saja, melainkan terinspirasi dari lingkungan sekitarnya, baik itu alam maupun budaya. Maka dari itu, kajian lingkungan ini terhadap karya sastra terbagi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan budaya. Nah, ekologi sastra ini juga mempelajari bagaimana manusia dan lingkungan berinteraksi. Manusia beradaptasi dengan lingkungan dan juga menjaga lingkungan dengan baik. Itulah tujuan ekologi sastra tersebut. Di sini kita mengkaji karya sastra berupa film yang berjudul Pulau Plastik. Kita akan mencari tahu bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan alam yang terjadi pada sebuah film tersebut. Agar lebih paham, mari kita lihat sedikit cuplikan filmnya. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah, kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Nah, ekologi alam dalam film. Film Pulau Plastik berkisah tentang 3 orang yang menolak diam untuk melawan plastik sekali pakai. Mereka adalah Gede Robi, vokalis band Nafisula asal Bali. Kemudian Tiza Mafira, pengacara muda asal Jakarta. Dan Prigi Arisandi, ahli biologi dan penjaga sungai Jawa Timur. Film ini dibuka dengan footage-footage terkait timbunan sampah plastik, bukan hanya di daratan, tapi juga di lautan. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kisah Gede Robi yang menyuarakan isu lingkungan.
Baginya, isu sampah plastik sekali pakai tidak bisa diselesaikan sendirian, butuh banyak pihak yang ikut menyuarakan. Film Pulau Plastik juga menggambarkan perjalanan penelusuran sampah plastik sampai masuk ke tubuh manusia. Melalui aksi Gede Robi dan Prigi Arisandi, keduanya memandu perjalanan truk sampah dari Ubud ke Jakarta. Keduanya bertemu dengan Tiza, aktivis asal Jakarta yang kesehariannya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kasih sayang dan kepedulian tiga orang tersebut adalah prinsip moral tanpa mengharapkan balasan, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Hal ini terlihat dari perlakuan ketiga orang tersebut dalam menyuarakan aksi tentang bahayanya plastik sekali pakai. Tiza bersama aktivis lingkungan di ibu kota pun melakukan aksi nyata, mulai dari talk show hingga mengadakan kegiatan pawai bebas plastik pada 21 Juli 2019 di Bundaran AI hingga lapangan Monas. Sampah plastik telah lama menjadi perhatian karena dampak buruk plastik terhadap lingkungan, bukan hanya kematian satwa laut, melainkan berbahaya bagi manusia karena tingkat mikroplastik yang ikut terbawa. Kehadiran film Pulau Plastik diharapkan bisa menyadarkan masyarakat tentang bahaya sampah plastik. Selain itu, film ini bisa dibilang sebagai ajakan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang berkelanjutan demi menjaga lingkungan hidup. Nah, di sini apa hubungan sastra dan ekologi alam? Yang pertama kita bisa lihat aspek sastra. Berhasil menciptakan sebuah karya sastra berupa film dengan melihat keadaan lingkungan alam yang mengalami pencemaran. Kedua, aspek ekologi. Keadaan lingkungan alam yang tercemar menjadi objek utama yang menarik dalam penciptaan karya sastra lewat film berjudul Pulau Plastik. Yang ketiga, aspek manusia. Tingkah laku manusia yang berinteraksi dengan alam untuk peduli dan menjaganya dari pencemaran sampah plastik sekali pakai. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara mengkaji karya sastra menggunakan teori ekologi sastra, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Tidak sepenuhnya karya sastra itu hanya melibatkan unsur bahasa atau diksi-diksi yang indah dan bagus dibaca atau dilihat oleh penonton atau pembaca, melainkan karya sastra itu juga merupakan representasi pengarang yang menghubungkan karya sastra itu dengan alam sekitarnya. Tujuannya adalah untuk supaya kita, penonton atau pembaca, tahu betapa pentingnya alam yang harus dijaga dan dilindungi. Begitulah tujuan serta pemaparan kita dalam mengkaji karya sastra dengan teori ekologi sastra. Semoga dari film Pulau Plastik kita sama-sama belajar bagaimana cara menjaga lingkungan baik itu di darat ataupun di laut agar tidak tercemar. Begitulah cara kita dalam melihat lingkungan alam dengan kacamata sastra dan melihat karya sastra dengan lingkungan alam. Sekian dulu informasi dan pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.